Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan topik layanan sopan santun dalam kehidupan. Adapun tujuan layanan anak sekalian, diharapkan setelah menonton pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat pertama memahami pentingnya perilaku sopan santun. Yang kedua, kalian dapat belajar untuk berperilaku sopan santun. Apa anak sekalian pentingnya perilaku sopan santun? Salah satu upaya untuk membangun budi pekerti yang luhur melalui pendidikan budi pekerti ialah latihan-latihan bersikap dan berperilaku sopan santun. Anak-anak, untuk berperilaku sopan santun, orang tua dulu tidak selalu memberikan latihan dalam tindakan yang nyata. Lalu dalam bentuk apa? Bisa berbentuk cerita dongeng, melalui pembacaan syair, puisi, cerita rakyat, bahkan ada yang dalam bentuk sindiran atau kiasan-kiasan. Pada masyarakat Jawa dilakukan pula dalam bentuk tembang. Antara lain adalah tembang mojopat, di dalamnya memberikan gambaran terhadap pribadi yang tahu adat sebagai wong sing ngerti unggah unggul lan tata krama. Nah, salah satu tembang anak sekalian, tembang mojopat yang di dalamnya tadi memberi gambaran terhadap pribadi yang tahu adat, wong sing ngerti unggah unggul lan tata krama, adalah tembang mojopat Dandang Kula berikut ini. Tembang mojopatnya seperti ini anak sekalian liriknya. Dandang Kula ini, mojopat ini disampaikan oleh Pak Purwadi dalam video YouTube-nya. Mari sama-sama kita dengar terkait dengan tembang Sekar Dandang Kula Lek Suling Perdining Sasmito berikut ini. Warti nengkang wasito jinarwi ruhengu iku wataira adoh marang kanistane pamicara puniku weh reseping sagung miyarsi tata krama punika ngedoken panyendhuh kakunan iku kinarya ngupa buga dening kelakuan becik weh rahayuning anggo. Baik anak sekalian, setelah kalian menyimak dan mendengarkan tembang mojopat Dandang Kula, ada unsur-unsur sikap dan perilaku kesopanan dari tembang mojopat Dandang Kula. Yang pertama, bahwa jika mengetahui dan melaksanakan peraturan hukum dengan bersungguh-sungguh, kita akan terhindar dari kenistaan dan kehinaan. Yang kedua, apabila bercakap-cakap maka berbicaralah dengan sopan, sebab yang demikian akan disenangi oleh lawan bicara kita dan yang mendengarkannya. Yang ketiga, bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan tata krama dan sopan santun akan menjauhkan dari kunjungan orang. Kemudian yang keempat, apabila kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, sehingga akan tercukupi kebutuhan hidup kita. Yang kelima, sedangkan sikap dan perilaku yang baik itu dapat menyelamatkan manusia dalam hidupnya. Dengan kata lain, bahwa makna dari tembang mojopat Dandang Kula di atas memberikan tuntunan bahwa jika kita bersikap dan berperilaku baik, akan selamat dan sejahtera hidup kita. Kemudian anak sekalian, ada beberapa hal yang dapat
dilakukan untuk memulai belajar dan berperilaku sopan santun. Yang pertama adalah senyum, sapa, salam, dan sopan serta santun. Dengan senyum, sapa, dan salam tentu diharapkan damai dalam kehidupan bersama. Kemudian yang kedua, iman dan takwa. Sudah sepatutnya bahwa kita selaku orang beriman, di sini perilaku iman dan takwa ini dapat diwujudkan dalam bentuk dan sikap yang selalu ingat ya kepada Tuhan bahwa kita adalah makhluk Tuhan. Dengan demikian kita harus percaya akan adanya Tuhan, harus taat terhadap perintah dan larangan Tuhan. Diharapkan dengan kita memahami iman dan takwa, tentu diharapkan dapat mendatangkan watak yang jujur. Watak jujur akan menarik tumbuhnya watak tawakal. Watak tawakal akan menimbulkan watak sabar dan akan menuntun kepada watak ikhlas. Kemudian yang ketiga, patuh pada orang tua. Kita lahir ke dunia ini tentu tidak mungkin bisa tanpa perantara kedua orang tua. Kedua orang tua kita lah yang memberikan pendidikan pada kita untuk pertama kali. Sehingga wajar kalau orang tua pendidik yang pertama dan utama. Kita dapat berbicara, berjalan, makan, minum, berpakaian dan sebagainya itu tentu tidak lepas dari jasa kedua orang. Atas jasa orang tua bisa menjadi seperti manusia sebagai layak manusia dengan pemberian pendidikan oleh kedua orang tua kita. Maka sepatutnya lah kita patuhi kedua orang tua. Nah, yang keempat, hormat pada guru, dan ini juga kalian perlu ketahui anak sekalian bahwa Bapak Ibu guru adalah pengganti kedua orang tua berada di sekolah. Dengan jasa Bapak Ibu guru, kita mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat kita lakukan. Seperti kita dapat membaca, menulis, berhitung, memahami pengetahuan dan teknologi, tidak lepas dari jasa Bapak Ibu guru. Maka seharusnya lah anak-anak sekalian kita harus menghormati Bapak Ibu guru. Kemudian yang kelima adalah menghormati saudara tua. Kenapa saudara tua juga kita hormati? Karena saudara tua adalah pengganti orang tua kita apabila kedua orang tua kita telah tiada. Kepada mereka lah pada saat nanti kita akan minta pendapat, ya kalian minta nasihat, pertimbangan, bahkan bantuan dalam bentuk apapun. Atau kalian harus tulus untuk menghormatinya, dan apabila kalian juga tulus menghormati, maka juga mereka akan tulus membimbing dan membantu kalian. Kemudian yang keenam adalah menghormati para pemimpin. Nah, pemimpin di sini siapa anak sekalian? Bisa juga pemimpin formal maupun juga pemimpin non formal. Nah, yang formal itu bisa saja di lingkungan kita ada RT, ada ketua RW, kepala duko, lurah, camat, wali kota, gubernur, ya, menteri, presiden dan lain-lain. Dan juga ada pemimpin yang tidak formal, misalnya ulama, rohaniawan, tokoh masyarakat dan lain-lain. Nah, mereka adalah orang-orang yang meluangkan waktu, tenaga dan sumber daya yang lainnya untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Nah, di bawah kepemimpinan mereka lah kehidupan sosial masyarakat dapat berlangsung dengan tertib. Maka wajar kita perlu menghormati para pemimpin. Kemudian yang ketujuh adalah menghormati sesama. Kenapa sesama juga perlu kita hormati? Karena sesungguhnya keberadaan kita dalam masyarakat, anak sekalian, juga sangat tergantung kepada sesama. Jadi dengan kata lain bahwa menghormati sesama karena memang keberadaan kita tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan sesama. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk menghormati sesama. Yang kedelapan adalah menghargai kedudukan setiap insan. Anak-anak sekalian, di tengah-tengah masyarakat, tentu kita ketahui ada orang yang pangkatnya tinggi, ada pula yang pangkatnya rendah. Orang yang tidak sempurna jasmani dan rohani, ada orang yang terampil dan cerdas. Tetapi ada pula yang malas dan bodoh.
Tetapi itu semua bukan atas kehendak yang bersangkutan, tapi karena kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, tidak pada tempatnya kita menghina mereka. Bukankah di mata Tuhan kita itu sama? Karena yang membedakan kita dengan yang lain hanyalah keimanan kita dan ketakwaan kita saja. Maka kita perlu menghargai kedudukan setiap insan. Kemudian yang kesembilan, anak sekalian, adalah memanfaatkan alam secara wajar. Anak-anak sekalian, Tuhan menciptakan alam semesta ini tentu untuk kepentingan umat manusia. Nah, oleh karena itu kita tidak diperkenankan mengambil dan memanfaatkan alam di luar batas kewajaran. Kenapa demikian? Karena kerakusan dan ketamakan kita kepada alam, maka itu merupakan awal dari sebuah bencana. Alam sebagai sumber daya hendaklah kita pelihara untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya. Alam menyediakan sarana untuk hidup dan kehidupan kita, maka dari itu anak sekalian, alam kita harus jaga kelestariannya. Jadi di sini adalah kita perlu memanfaatkan alam secara wajar, tidak berlebihan. Nah, yang ke-10 anak sekalian adalah cinta tanah air. Kenapa cinta tanah air kita jadikan sebagai sarana memulai belajar dan berperilaku sopan santun? Karena tanah air adalah wahana kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Jadi mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Demikian pula menjaga kedaulatan negara adalah kewajiban setiap warga negara, sebab dari negara kita mendapat hak-hak kita sebagai warga negara. Baik anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita jumpa lagi pada video-video mendatang. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.